Yang kedua, bersih diri juga ada ilmunya. Nah, itu nih Pak. Yang kedua nih, bersih diri ada ilmunya. Saya menyebutkan di sini bersih diri yang pertama itu bersih jasmaniyah, toharoh. Kalau toharoh itu apa? Awak ini ya Pak? Caranya gimana? Ya, bersuci dengan apa kita namanya? Berwudu. Ada ilmunya wudu? Ada ilmunya. Jadi bersih diri itu yang pertama adalah berwudu, membersihkan diri dari najis. Ada ilmunya? Ada. Yang pertama apa? Niat. Benar. Kalau cuma udah wudu, udah ada niat belum? Tak sah wudunya. Kan gitu. Karena ada ilmunya. Ilmunya itu bilangnya apa? Rukun yang pertama niat. Makanya harus berniat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asgori lillahi ta'ala. Kalau salah niat, nawaitul ghusla, begitu kan? Li raf'il hadatsil akbari, tapi wudu sah nggak wudunya itu? Kan ini baru wudu tapi niatnya niat mandi. Sengaja aku mandi besar junub, lah ini kan mau berwudu, berarti tak sah. Sama dengan sebaliknya, kita mau mandi junub tapi niatnya wudu, tak sah. Kalau itu terjadi berarti selama ini berhadas melulu kita tiap hari, berarti sholatnya sah tidak? Sah nggak Pak? Kita mau mandi junub tapi niatnya berwudu, sah nggak mandi junubnya? Sah. Itulah perlunya Pak ilmu itu. Jadi ilmu wudu saja itu tadi bersih diri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu li rabbil hadasil asghar. Nah, muka saja ada batasannya Pak. Wah, ini Ustaz. Siapa kita yang ngaji fikih di sini, Ustaz? Ustaz Zarkasi Adung. Oh, tuh. Pak Kiai Zarkasi Adung tuh ahlinya. Sampai di sini nih batas-batasnya disebutin ya, Pak. Nah, tuh. Sampai mana gitu kan? Sampai kalau rambut, beda-beda lagi tadi kan. Kalau kita di mazhab Syafi'i 3 biji pun cukup ya Ustaz. Cukup. Tapi kalau di mazhab Maliki harus begini. Saya pun dulu tak pernah pertama kali, karena kita dari sanawiyah, aliyah, ibtidaiyah itu ngajinya mazhab Syafi'i. Diajarinya cuma aman, ibaratnya sisiran tak berubah. Begitu naik haji, ku tengok orang di sana itu, cara wudhu apa pula macam ini? Ini ku tengok mandinya kawan ini, ku bilang, karena tak tahu nyalahin. Nah itu tuh orang yang suka nyalahin, ngebidah-bidahin karena nggak tahu, ngajinya tanggung. Macam saya juga dulu begitu kan. Ini mandi apa wudhu? Perasaan kita paling betul aja begini, ternyata ilmunya nggak nyampe gitu Pak. Begitu set. Dan nyambung. Saya bilang belum pernah aku diajari macam ini. Begitu kita belajar ngaji lagi, ternyata memang ada wudhu macam itu. Nah itu kan masalah tuharo kan Pak. Masalah mandi pun begitu. Tuh berwudhu. Kemarin saya khutbah di Bogor tuh, anak-anak SD lagi wudhu. Saya tengokin, ini mereka ini wudhunya masih pakai kupiah. Set. Dek, kupiahnya lepas dulu. Jadi berwudu masih begini. Berarti kan nggak dapat mukanya kan? Apalagi nanti kepalanya. Taruhlah kalau kepala dia giniin masih mending kan? Ini dia begini. Allah. Di sekolah kita tuh murid-murid tuh, padahal udah diajarin cara berwudu. Itu kalau berwudu tangan panjangnya Pak. Ini nggak begini aja. Kalau dibilang sampai kemana? Harus sampai di sini. Tuh. Ada ilmunya ini Pak. Dari sini apa dari sikut? Kita sering kali kalau pakai keran begini apa begini? Dan ini sampai sekarang. Awak pun dulu salah. Iya dah. Ilal marofik kan Pak? Iya kan? Wa aidiakum ilal marofik. Kedua tanganmu sampai siku. Kalau dibilang sampai siku, sikunya duluan apa ujungnya? Itu kan ada ilmunya. Saya juga ikut ngaji Pak, makanya tadi. Jadi kalau masih wudhunya tadi begini, berarti ilmunya belum nyampe. Tapi udah tua saya Ustaz, masih udah 60 tahun. Berarti 60 tahun belum sampai ilmu wudhu. Berarti ngaji lagi. Awak pun dulu kalau pakai keran,
pantaslah saya ingat dulu orang tua saya di kampung, Pak. Kita kan di sungai, kalau di sungai dulu kan begitu. Wah, sungai bening segala macam. Pantas saya lihat dia begini. Diceburin tangannya begini. Bukan begini. Bukan begini dia. Ingat saya itu masih SD dulu kelas 2 3. Dia begini. Padahal di sungai kan, Pak. Tuh. Dan itu 3 kali betul-betulan. Apanya harus begini nih? Rupanya memang harus biar dapat ini duluannya. Tuh, Pak. Itu ada ilmunya. Jadi semua ada ilmu. Sampai tuh haroh nih, jasmania. Apalagi kalau kolbiyah, itu juga ada membersihkannya. Makanya kalau orang belajar tarekat tasawuf, ada cara membersihkan hati, namanya tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nufus. Saya juga cuma belajar sedikitnya tentang tasawuf ini, tapi pernah diajari sama Pak Kiai kita juga, harus belajar membersihkan hati. Bukan hanya badan yang dibersihkan, hati pun dibersihkan. Ada caranya. Di sini saya tuliskan singkatnya. Ada namanya tahalli, bersihkan dulu dari segala dosa. Tahalli, diisi dengan sesuatu yang baik. Baru tajalli, tunjukkan hasil dari pembersihan itu. Dan itu prosesnya panjang. Ada namanya maqamat, ahwal dalam tasawuf. Ini nggak bisa saya jelaskan, tapi intinya ada ilmunya, Pak. Jadi kalau ilmu jasmania tadi, ilmu fikih itu luarnya aja yang dibahas itu, ya Ustaz ya. Tapi kalau ilmu tirakat atau ilmu tasawuf, hatinya yang dibahas. Makanya jangan pisahkan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Kalau ilmu fikih berarti luarnya, jasmaninya. Kalau tasawuf berarti dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa belajar ini bersamaan. Luarnya kita bahas, dalamnya kita bahas. Habis, Ustaz? Ada ya? Alhamdulillah. Meskipun dia belum bunyi, sudah lebih bagus itu kan? Baik, yang lainnya Bapak Ibu sekalian, ada 2 lagi di depannya itu. Bekerja ada ilmunya, berumah tangga ada ilmunya, semuanya ada ilmunya. Sebagai kesimpulan, pas, alhamdulillah, ngaji pun ada ilmunya gitu. Dan selalu saya ukur di rekaman video itu nggak pernah sampai 1 jam, tapi 52 menit, 53 menit, pas ukurannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita didik anak-anak kita menjadi orang yang berilmu. Tapi tidak hanya berilmu, harus beradab. Amin. Mereka beramal ibadah yang soleh, beradab yang baik, tapi imannya juga harus kuat. Makanya dalam Islam itu dasarnya iman, baru tumbuh dengan ilmu, ilmu melahirkan adab, dan amal ibadah tadi itu penuh dengan adab. Insya Allah ya, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang nanti kalau kita mati mereka masih berrukuk dan sujud mendoakan kita, dan mereka nanti yang melanjutkan kepemimpinan umat di masa yang akan datang. Semoga Allah lindungi kita semua, keluarga kita. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya, yang sedang ada masalah kesulitan semoga Allah lapangkan urusannya. Anak-anak kita yang sedang sekolah belajar dimanapun di seluruh penjuru dunia, semoga Allah sehat, panjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dan nanti ilmunya bermanfaat untuk umat, dan kita dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan yang akan datang, dan bisa kita melaksanakan ibadah ini dengan baik. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita salawat dulu sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه wasallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih. Allahu minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.